Kenapa sampai saat ini banyak orang belum memulai ya untuk membuat konten YouTube? Jadi ini beberapa alasan umum yang banyak terjadi. Oke, alasan yang sering saya dengar itu biasanya tidak pede berbicara di depan kamera. Ini alasan banyak orang ya biasanya ya. Bahkan saya sendiri dulu terkendala dengan ini ya. Saya tidak pede ketika berbicara di depan kamera. Solusinya bagaimana? Ya tinggal buat video text speech aja ya. Jadi seperti kita berbicara namun ada teks di layar ya, atau merekam objek lain misal pemandangan sambil kita berbicara. Kalau kita masak itu ya kita rekam olahannya sambil kita berbicara. Jadi tidak merekam wajah kita seperti itu. Kemudian jika membuat video tutorial ya seperti ini kan tidak menampilkan wajah seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu solusinya. Sehingga meskipun tidak pede di depan kamera pun itu masih bisa membuat konten. Oke. Gitu ya. Kemudian yang kedua yang banyak saya dengar itu karena mereka katanya tidak lancar berbicara. Jika teman-teman juga punya masalah yang sama, solusinya ada kok, yaitu teman-teman bisa menggunakan teks ya untuk dibaca. Jadi siapkan tulisan bisa di buku atau nanti di print gitu ya. Nanti untuk dibaca ya tanpa menampilkan wajah. Seperti itu ya. Jadi buat teks dulu kemudian nanti dibaca ketika ingin merekam di YouTube. Jadi sebenarnya simple sekali ya. Kita sebenarnya hanya overthinking saja. Kemudian kemudian alasan-alasan yang sering saya dengar juga seperti ini. Kadang takut ada yang membuli, takut ada yang mengkritik, takut ada yang komentar. Padahal ya, ini hanya overthinking kita saja. Karena ketika kita ingin mulai berbicara di YouTube, kita pertama kali upload video di YouTube itu kalau subscribernya kecil, kalau subscribernya kita masih 0, itu belum ada yang nonton seperti itu ya. Kecuali kita sudah men-share-nya misal ke sosial media, ke tempat yang lain, misal ke sosial media yang lain, itu kita sudah mulai memperkenalkan. Dan itu pun belum dilihat atau dilihat videonya sama orang seperti itu ya. Jadi jangan overthinking dulu. Saya dulu seperti ini. Ketika saya pertama kali ingin mencoba berbicara dengan menampilkan wajah, saya takut dibilang kok jelek, kok gak ganteng, kok bicaranya kurang bagus seperti itu dan lain-lain ya. Banyak pemikiran-pemikiran yang lain. Padahal sebenarnya mereka itu tidak sempat memikirkan hal seperti itu ya. Dan ketika pun Anda mendapatkan kritik atau mendapatkan ejekan, itu sebenarnya hal yang lumrah sekali ya. Bahkan sekelas publik besar aja seperti Deddy Corbuzier itu juga masih banyak yang membuli atau mengkritik ya, apalagi kita. Jadi kita harus menerima saja seperti itu dan hal itu sangat wajar sekali. Nah, ini biasanya video Anda dapat komentar jika subscriber sekitar 100 ke atas. So, berhenti overthinking. Ya, betul sekali ya. Jika subscribernya masih di bawah 100 biasanya ya tidak ada yang komen ya, bahkan viewernya kadang 1, 2, kadang 10 seperti itu ya. Mana sempat mereka mengkritik atau ingin berkomentar seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya ya mulai aja seperti itu ya. Jangan menunggu kita itu sempurna. Karena setiap kita membuat konten itu biasanya kita selalu evaluasi. Jadi untuk kedepannya kita biasanya akan selalu mengkoreksi ya. Dan satu catatan penting yaitu
video pertama kali kita itu biasanya memang tidak ada yang bagus. Bahkan hal ini juga diutarakan oleh beberapa YouTuber terkenal ya. Video pertama mereka itu tidak ada yang bagus, seperti itu ya. Jadi berhenti untuk memulai dengan hal yang sempurna. Di sini Anda sedang belajar, seperti itu ya. Oke, sekian dulu tips-tips dari saya. Next, berjumpa lagi di video saya yang selanjutnya.